Memperingati Hari Ulang Tahun Komunitas SSP yang ke-134, sangat luar biasa, dan juga kita berdoa bagi para siswa kita yang akan merintis mulai pelayanan kita di Kongo, Afrika. Jadi saya merasa sangat tersentuh sekali dengan kehadiran kita semua pada sore hari ini. Yang kami hormati, Suster Irwina sebagai yang kami hormati dan kami kasihi kaum muda dan para pelajar, yang kami kasihi anak-anak sekami Santo Arnoldus Jansen, yang kami kasihi para suster SSPS, para novis, para postulan, dan aspiran. Singkatnya, kita semua yang hadir pada sore hari ini. Selamat sore sekali lagi saya ucapkan, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sebelum memulai acara kita pada sore hari ini, kita terlebih dahulu mengundang kehadiran Allah Roh Kudus untuk menjiwai seluruh karya pelayanan kita, menjiwai seluruh diri kita, khususnya kita mempersembahkan para suster kita yang akan memulai misi perdana di Kongo.
pembicara utama kita pada sore hari ini dengan cukup penyanyi. Herlin sebagai koordinator Komisi Komunikasi Provinsi SPS Barat, yang saya hormati Suster Yonista, pemimpin komunitas Holy Spirit, hadir juga Suster Margaritis, dan juga para saudara dari komunitas Hati Tersuci Maria, yang saya kasihi Suster Rose dan adik-adik postulan, Suster Ita dan adik-adik novis, Suster Margaritis dan para saudara junior, Suster Huberti dan adik-adik probanis, yang saya hormati dan kasihi Bapak Teddy dan juga keluarga besar PMK Ruteng, para suster dan keluarga besar dari asrama-asrama di bawah asuhan komunitas HTM. Kemudian hadir di sini juga adik-adik sekami Santo Arnoldus yang Zen asuhan para suster SPS komunitas Holy Spirit. Dan juga hadir bersama bapak mama mereka. Mereka tidak membiarkan anak-anaknya hadir sendiri, tapi bapak mama juga hadir ada di belakang di sana. Selamat sore untuk kita semua. Selamat bertemu dan selamat memasuki Minggu Advent yang pertama. Pada tempat yang pertama, marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan berahmat yang diberikan kepada kita untuk boleh berkumpul bersama pada sore hari ini dengan semangat misioner yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan mempersatukan kita di tempat ini. Ada dua intensi tadi yang disampaikan oleh MC. Yang pertama, kita mau menyatukan doa kita untuk para suster misionaris perintis untuk Kongo. Dan yang kedua, kita hendak merayakan perayaan hari jadi kongregasi kita yang ke 134 ya. Umur cukup panjang, sudah 134. Dan pada kesempatan ini juga dari hati yang ikhlas saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua di kedua acara inti yang akan kita lewati pada sore hari ini. Hati berkobar, kaki bergegas pergi mewartakan sukacita Injil. Para saudara yang terkasih, makna dari tema ini tidak jauh berbeda dengan tema arah kapitel kongregasi kita tahun 2023, yaitu Passion for Global Mission atau mengobarkan semangat untuk misi global. Panggilan dan perutusan Allah untuk mengasihi tidak datang dari kemampuan, rencana atau rancangan pribadi kita semata-mata. Ia adalah hasil dari pengalaman perjumpaan kita yang mendalam dengan dan bersama Yesus. Hanya dengan pengalaman seperti ini kita dapat bersaksi tentang Yesus. Panggilan dan perutusan Allah ini adalah sebuah panggilan dan perutusan yang tidak memungkinkan kita untuk berdiam diri. Panggilan dan perutusan ini perlu ditanggapi dengan hati berkobar-kobar dan penuh rasa syukur. Misi ke Kongo adalah tanggapan atas panggilan dan perutusan Allah itu. Hati kongregasi, hati ke-11 suster misionaris pioner Kongo, dan hati kita semua yang hadir di sini sedang berkobar-kobar. Kaki kongregasi, kaki para misionaris perintis, kaki kita semua yang hadir di sini sedang bergegas. Dengan hati berkobar, kaki bergerak. Kongregasi kita sedang mengadakan perjalanan menuju Kongo. Passing over to Kongo. Namun kita perlu mengajukan pertanyaan sedikit kepada diri kita masing-masing. Siapa yang mengobarkan hati kita untuk misi, baik ke Kongo maupun di sini? Kemana kobaran hati kita dan gerakan kaki kita terarah? Di bawah bimbingan siapa hati kita berkobar dan kaki kita bergegas? Bersama siapa kita berjalan ke Kongo dan berjalan dalam misi yang dipercayakan kepada kita masing-masing? Dan untuk siapa kita bergegas ke sana? Seringkali hati kita dikobarkan oleh keinginan pribadi dan gerakan kaki kita diarahkan ke tempat menurut kehendak kita sendiri. Kita tidak tahu siapa yang membimbing kobaran hati dan gerakan kaki kita. Sehingga keterarahan kobaran hati dan gerakan kaki kita seringkali tidak tepat sasar
pada apa yang mesti kita lakukan menurut kehendak Allah. Atau kobaran hati dan gerakan kaki kita hanya turut ramai, tidak berakar dan tidak berdasar, berkobar dan bergerak tanpa arah, atau berkobar dan bergerak di bawah bimbingan roh yang lain. Sore ini merupakan momen berahmat bagi kita. Selain untuk mendoakan perjalanan kerasulan kita di Kongo, kita juga hendak membaharui kembali kobaran semangat misi dan gerakan kaki kita seturut tuntunan Roh Kudus. Kita SPS adalah bagian dari gereja yang dengan hati berkobar-kobar karena daya Roh Kudus, maju sebagai komunitas misionaris murid-murid perempuan yang siap beralih, mendukung, dan terlibat dalam misi di mana saja. Kisah Tuhan bersama umatnya sejak awal zaman mesti diceritakan dengan cara baru, dengan kata-kata baru, dengan tindakan baru, semangat, dan dalam kehidupan baru. Kongregasi kita sedang menoreh sejarah, melebarkan sayap misi Allah, merealisasikan komitmen passing over atau beralih menuju misi baru di Kongo. Dengan hati berkobar, kaki bergerak, kongregasi kita sedang mengadakan perjalanan menuju Kongo. SSP sejagat sedang menyatukan kekuatan, mengobarkan semangat, berjalan bersama menuju misi Allah yang disiapkan, yaitu Kongo. Semangat internasionalitas, kulturalitas, generalitas sedang dipadukan untuk Kongo. Perjalanan ini bukan perjalanan tanpa risiko. Berjaga-jaga bersama Tuhan adalah nasihat bijak yang ditawarkan oleh Allah melalui sabdanya hari ini. Kita percaya kita tidak berjalan sendirian. Allah Tritunggal berjalan bersama kita. Tuhan Yesus Sang Misionaris Ulung, pendiri dan co-pendiri, serta para misionaris awal telah menunjukkan kepada kita bagaimana kita berjalan dan dengan siapa kita harus bergerak di perjalanan misi. Hari ini tanggal 3 Desember 2023, 11 misionaris pioner dengan hati berkobar bergerak menuju Kongo dan mereka sudah tiba. Perjalanan mereka adalah perjalanan kita juga. Itulah alasan mengapa kita berada di tempat ini pada sore hari ini. Seperti kita ketahui bahwa SPS Provinsi Flores Barat berkontribusi mengirimkan 2 anggotanya ke Kongo. Yang pertama Suster Diana Pauli Wisang dan yang kedua Suster Krishna Bola yang sebelumnya di Timor Leste dan melamar lagi untuk ke Kongo. Sebagai provinsi, marilah kita mengobarkan semangat kita bergerak dan berjalan bersama mereka. Bergerak dan berjalan bersama mereka dalam doa dan korban kita untuk para suster pioner di misi di Kongo. Untuk semua yang akan mereka layani. Kita berdoa untuk para umat yang ada di Kongo yang akan dilayani oleh 11 misionaris kita ini. Semua mereka yang akan berkolaborasi dalam misi ini dan semua jenis kerasulan yang dilaksanakan oleh mereka. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2023 bertepatan dengan hari jadi kongregasi kita yang ke-134 dan Hari Raya Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda akan diresmikan komunitas-komunitas perdana SPS di Kongo, Banduduk Keuskupan Kenge, di mana para misionaris SBD telah hadir di sana lebih dahulu sekitar lebih dari 70 tahun. Dari SPD hadir di sana sudah sekitar 6. Dalam doa, ekaristi dan syukur kita pada pesta hari jadi kongregasi, kita tetap mengenang para 11 misionaris kita ini yang baru memulai komunitas dan kerasulan kongregasi di Kongo. Untuk itu pada kesempatan ini dari hati yang ikhlas saya mengucapkan lipat terima kasih kepada Suster Helin bersama teman-teman kru-krunya dari komunitas Holy Spirit, komunitas-komunitas formasi yang telah terlibat aktif dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan doa dan pentas dalam rangka merayakan hari jadi kongregasi kita dan mendoakan para misionaris perintis Kongo pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Suster Yanista sebagai ibu di komunitas Holy Spirit yang telah mengizinkan kegiatan ini dibuat di sini dan menyiapkan semua yang perlu seperti
yang kita saksikan bersama pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Teddy dan juga keluarga besar PMK Ruteng yang telah menyediakan waktunya hadir mengambil bagian hadir bersama dalam kegiatan sore hari ini. Terima kasih kepada adik-adik postulan, novis, senior, probanis, anak-anak sekami, dan juga tamu undangan. Tadi pertama ada bintang tamu dari sebelah SMK Alam Lestari, jadi bukan lagi primadona tapi Alam Lestari. Jadi selamat sore, terima kasih untuk kehadiran. Terima kasih juga kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini, semua yang kita buat dan laksanakan menjadi berkat terindah bagi kongregasi, bagi provinsi, komunitas, diri kita, dan terutama menjadi berkat bagi para suster kita yang baru memulai misi baru kongregasi di Kongo. Sebelum mengakhiri pembicaraan saya pada sore hari ini, saya ingin memberikan informasi singkat tentang Kongo supaya kita tidak tanya-tanya. Tidak banyak-banyak, saya juga belum tahu banyak tentang Kongo, tetapi saya memberitahu kepada kita semua tentang yang saya tahu tentang Kongo. Dari kita semua sudah tahu bahwa SSPS sudah berkarya di 48 negara di 5 benua. Jadi sudah di semua benua. Dan tahun ini tambah satu lagi menjadi 49 negara. Jadi tambah negara. Kemudian kita sudah tahu bersama juga ada 11 misionaris yang sudah berada di Kongo, yang mewakili kita semua untuk berada bersama umat yang ada di Kongo dan juga bersama saudara SPD yang sudah lebih dari 70 tahun berada di sana. Kemudian mengapa ke Kongo? Sebenarnya untuk misi tidak perlu ada pertanyaan mengapa, karena misi Allah itu ada di mana-mana. Tetapi tidak apa-apa, yang jenis ini perlu dijelaskan. Jadi mengapa harus ke Kongo? Jadi SPS pergi ke Kongo menanggapi undangan saudara SPD. Ada Bunda Tommy hadir situ, satu-satunya SPD yang hadir. Jadi, tersembunyi nanti dia. Jadi menanggapi undangan SPD untuk berkolaborasi, memperkuat barisan anak Arnoldus untuk berbagai kerasulan di Kongo. Kongo membutuhkan sentuhan tangan perempuan untuk kaum perempuan, anak, bagian pendidikan, dan isu-isu kemanusiaan lainnya. Kongo, khususnya Keuskupan Kenge, merupakan tempat tujuan kedatangan para misionaris pioner SPS. Jadi Kenge ini adalah ibu kota provinsi Kewango di Republik Demokrat Kongo. Dan Kewango bukan Kewango yang ada di Sumba, di Sumba Timur. Jadi yang sebelumnya bernama Zaire atau Kongo Belgia. Jadi mengapa disebut Kongo Belgia? Karena Kongo dulu pernah menjadi daerah jajahan Belgia. Dan pada akhir abad ke-19 sehingga Kongo disebut Kongo Belgia karena pernah dijajah oleh Belgia. Jadi di Kongo masih ada bentuk kekerasan etnis, kepemimpinan otoriter, dan kemiskinan yang sangat ekstrim. Kelompok pemberontak bersenjata dan sebagian besar masih aktif di bagian timur Kongo. Jadi misi mereka di sana bukan misi yang ringan-ringan mudah-mudahan, tapi misi yang sulit. Oleh karena itu butuh dukungan doa dari kita yang ada di sini. Kemudian keadaan geografis. Kongo adalah negara terbesar kedua di Afrika dan negara terbesar ke-11 secara global. Kongo terletak di jantung benua Afrika yang dikelilingi oleh Angola, Kongo, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Uganda, Rwanda, Tanzania, dan Zambia. Kemudian sumber daya alam. Kongo merupakan salah satu negara yang paling kaya di dunia. Ini walaupun ada banyak masalah, tapi negara ini kaya dengan potensi kekayaan mineral yang sangat besar termasuk kobalt, fosfat, minyak bumi, dan lain-lain. Selain itu, Sungai Kongo menempati urutan kedua di dunia setelah Amazon dalam hal potensi pembangkit listrik tenaga air, ada PLTA di sana. Dan sebagai sungai terbesar kedua di Afrika Selatan, Sungai Nil. Yang berikut agama atau gereja Katolik. Hampir 80% penduduk Kongo beragama Kristen, 10% beragama Islam, dan 10% beragama pribumi. Bagi gereja Katolik,
pada tanggal 2 Juli 2022 merupakan hari bersejarah di mana Kardinal Pietro Parolin, Menteri Luar Negeri Vatikan, datang ke Kongo untuk menandatangani perjanjian dengan pemerintah untuk menetapkan status hukum di bidang kesehatan, keuangan, pelayanan pastoral, dan pelayanan sosial. Sehingga sekarang para misionaris di sana mempunyai kesempatan yang sedikit luas untuk melaksanakan karya-karya misi di bidang-bidang ini karena sudah diberi izin. Kemudian Konferensi Wali Gereja Kongo juga menandatangani 5 perjanjian dengan pemerintah Kongo, di mana pemerintah mengakui status resmi gereja yang sebelumnya terdaftar sebagai organisasi nirlaba. Gereja mengelola hampir 50% sekolah dan sekitar 40% fasilitas kesehatan di Kongo, sehingga tenaga misionaris perintis yang dikirim ke sana itu mempunyai basic di bagian ini. Ada yang guru, perawat, dan juga petugas pastoral lainnya. Kemudian para misionaris SPD telah hadir di sana selama lebih dari 70 tahun. Pada tahun 2020, total populasi penduduk Kenya yang beragama Katolik berkisar 1.523.673 orang. Dan keuskupan ini memiliki 29 paroki. Ada lebih dari 100 imam dan sekitar 100 suster. Rupanya ada biara-biara lain juga di sana. Lalu jarak dari Kinshasa, ibu kota Kongo, ke Kenge adalah 184 km. Jadi cukup jauh suster mereka ke ibu kota itu. Kemudian bidang kerasulan yang akan ditangani oleh SPS ada pendidikan, kerasulan pendidikan, kesehatan, sosial pastoral, khususnya pastoral kaum muda. Dan pekerjaan masyarakat pada umumnya adalah bercocok tanam dan berdagang. Kemudian tantangan utama yang dihadapi di Kongo itu adalah kemiskinan, tingginya kematian anak, angka kematian anak, kekurangan gizi, dan ilmu sihir. Dan untuk mengatasi ilmu sihir ini kita perlu mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita kena sihir ataukah menjadi penyihir. Lalu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa apa? Bahasa Prancis. Bahasa Prancis di Kongo. Jadi, itu saja informasi singkat tentang Kongo. Hal-hal yang lain yang belum saya sampaikan, silakan cari sendiri di Google. Jadi, demikian saja beberapa hal yang saya sampaikan pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Sister Firmina untuk informasi dan refleksinya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Sister Firmina. Perjalanan mereka adalah perjalanan kita juga. Saya merasa sangat tersentuh sekali dengan kalimat ini. Semoga kalimat ini membuka hati kaum muda-mudi kita untuk boleh bergabung dalam kongregasi SSPS dan SPD, untuk menjadi kaki dan tangan Tuhan dalam mewartakan cintanya kepada semua orang yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Saya berharap sebentar siapa yang merasa tersentuh dan merasa terpanggil silakan daftar di kantor komunikasi dengan sekretariat. Jadi kami siap semua. Kita lanjut ke acara yang berikut, yaitu doa dan dinamika. Untuk sejenak masuk dalam keheningan dan bertolak ke dunia Afrika Tengah. Bersama ke-11 suster perintis, kita disapa oleh sesama saudara-saudari yang bertempat tinggal di negara Kongo. Dengan tema hati yang berkobar-kobar, kaki bergegas pergi menuju Kongo, yang menjadi sebuah rahmat kekuatan bagi para suster perintis dalam membangun komunio, menyapa dengan identitas. Selamat datang, wahai putri-putri abdi Roh Kudus di negara Kongo.
ke-11 gadis yang bersahaja ini hadir dari berbagai belahan dunia untuk mengalami kehidupan surga Kongo. Surga yang tersembunyi dari keramaian orang Kongo untuk mempertahankan hidup. Surga yang tak mampu dilihat secara nyata oleh orang Kongo. Surga yang telah dinyatakan dalam semboyan kedamaian, keadilan, dan pekerjaan. Namun, surga itu hanyalah sebuah kata-kata yang abstrak, yang tidak dapat dinikmati dan dialami oleh sebagian besar saudara-saudari di Kongo. Di manakah keadilan, kedamaian, dan rasa belas kasih? Apa itu surga bagi orang Kongo? Di manakah surga itu berada? Ke-11 suster perintis inilah akan mencari surga itu dengan hati yang semangat akan satu tujuan dan kaki yang kuat untuk ribuan harapan dari orang Kongo. Melalui sang misionaris utama kita, yakni Yesus Kristus, dan doa dari Bunda Maria, ke-11 suster akan berjalan bersamanya demi keselamatan iman saudara-saudari kita. Berkat kasih, berkat cinta, dan berkat kehadiran menjadi sumber utama dalam sebuah misi. Kami bersyukur atas kasih karunia panggilan yang telah berkobar dalam diri para suster kami, yang dengan semangat menanggapi seruan minta tolong dari sesama saudara-saudari di belahan dunia, khususnya di negara Kongo. Kami mohon, terangilah dan berjalan bersama para suster kami. Kobarkan semangat dalam kesetiaan dan kebijaksanaan, serta kaki yang kuat dalam menapaki kehidupan yang menantang, dan perkenankanlah telapak kaki misionaris SSPS sebagai jalan kekuatan dalam mencapai kerinduan dan harapan sesama kami di Kongo. Sebab Engkaulah yang berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Dan adik-adik aspiran yang telah menghantar kita dalam realita Kongo dan doa-doa. Dari kita tepuk tangan dulu untuk para aspiran dan aspiran. Luar biasa karya Roh Kudus. Karena saya saksikan mereka latihan itu hanya 2 kali saja. Itu karena karya Roh Kudus dan mereka membuka hati untuk Roh Kudus berkarya dalam diri mereka. Jadi yang berikut ini yang dinanti-nantikan. Kita sambut anak-anak sekali Santo Arno Busiante. Anak-anak Kami
Putra-putri misi Allah sedunia sebagai wakil Kristus, mewakilkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita putra-putri bersahaja dan berkomitmen untuk menghidupi kemuliaan lingkungan, menghidupi internasionalitas kongregasi tercinta. Tegakkanlah langkahmu hai kawan, dan masa dengan semangat misi, katakan sabda ilahi ke seluruh dunia. Kita datang sekerja Allah, merentas pantai, dengan budaya bahasa, untuk menjangkau semua orang di dunia, jadi saksi sejati. Untuk menjangkau semua orang di dunia, jadi saksi sejati. Sangat luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk anak-anak sekali Santo Arnoldus Jansen. Silakan dulu. Kita adalah rekan-rekan kerjaan. Mereka sudah tahu bahwa mereka adalah rekan kerjaan. Tahu tidak itu rekan kerjaan? Tahu. Baik, yang berikut mari kita saksikan teater dari para novis. Ini menghantar kita melihat realita para suster kita yang berkarya di Kongo. Rapat. Roh Kudus. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Kami anggota dari komunitas novisiat akan membawakan teater mengenai sejarah berdirinya kongregasi SSPS. Sebelum kami memulai teater, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri serta peran kami masing-masing. Saya Suster Reki berperan sebagai Santo Arnoldus Jansen. Saya Suster Alicia berperan sebagai pastor rekan. Saya Suster Arce berperan sebagai Suster Gertrude Hegeman. Saya Suster Olga berperan sebagai Suster Teresia Sike. Saya Suster Ocha akan berperan sebagai Beata Yosefa Hendrina Stedman. Saya Suster Yuyun akan berperan sebagai Beata Maria Helena Solena. Saya Suster Bella akan berperan sebagai Roh Kudus. Saya Suster Lisa akan berperan sebagai Roh Saya Suster Lani akan berperan sebagai Roh Kudus. Selamat menyaksikan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.
mendirikan kongregasi suster-suster misi yang mengabdikan diri kepada Allah Roh Kudus. Permisi, selamat pagi Pater. Selamat pagi, saya Helena. Selamat datang Helena. Oh, jadi engkau yang bernama Helena, yang pernah menulis surat untuk menjadi seorang calon suster misi? Benar sekali Pater. Baik, selamat datang di daerah ini. Mari saya antarkan engkau untuk bertemu dengan temanmu. Terima kasih Pater. Selamat pagi Teresia. Ini ada Helena. Oh, selamat datang Helena. Saya Teresia. Teresia, saya minta ajarkan apa yang perlu dikerjakan kepada Helena dan tolong antarkan dia ke kamarnya. Baik, terima kasih Pater. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi. Bolehkah saya bertemu dengan Pater Arnoldus Jansen? Oh iya, boleh. Tunggu sebentar, saya akan memberitahu Pater. Baik, terima kasih, Pater. Pater, di luar ada seorang gadis yang ingin bertemu dengan Pater. Baik, tunggu saya di kantor. Mari saya antar bertemu dengan Pater. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi. Saya Hendrina yang telah menulis surat lamaran pada tahun lalu. Dan sekarang saya datang untuk menjadi calon suster misionaris di biara ini. Baik, selamat datang Hendrina. Memang untuk saat ini saya belum mendirikan kongregasi suster-suster misi. Tetapi dengan kehadiranmu di tempat ini, kita sama-sama berdoa semoga seiring berjalannya waktu, saya dapat mendirikan kongregasi suster-suster misi yang mengabdikan diri kepada Allah Roh Kudus. Dan sekarang, mari saya antarkan engkau untuk bertemu dengan teman-temanmu. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Hendrina. Saya Helena. Selamat datang Hendrina, saya Teresia. Teresia dan Helena, saya minta kalian untuk ajarkan apa yang perlu dikerjakan kepada Hendrina dan tolong antarkan dia ke kamarnya. Baik, terima kasih. Setelah 10 tahun berdisirmen dan merenung, sudah saatnya saya akan mendirikan kongregasi suster-suster misi yang mengabdikan diri kepada Allah Roh Kudus. Dan saatnya saya akan memberitahukannya kepada para calon. Selamat pagi semua. Setelah sekian lama berdisirmen dan merenung, sudah saatnya saya akan mendirikan kongregasi suster-suster misi yang mengabdikan diri kepada Allah Roh Kudus. Syukur kepada
Dan sebentar sore kalian akan berpindah ke rumah dekat 3 pohon linden. Di sana tempat yang cocok untuk kalian untuk dapat membangun hidup doa dan hidup berkomunitas. Dan besok tanggal 8 Desember bertepatan dengan Hari Raya Maria di Gandun Tanpa Noda akan menjadi hari bersejarah bagi berdirinya kongregasi suster-suster misi yang mengabdikan diri kepada Allah Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Dan sekarang kalian boleh berkemas. Terima kasih. Para postulan yang akan diterima menjadi novis. Suster Maria Helena Stollenberg. Syukur kepada Allah. Suster Josefa Hendrina Stenman. Syukur kepada Allah. Suster Ana Teresia Siki. Syukur kepada Allah. Suster Andrea Gertrude Hegeman. Syukur kepada Allah. Di hadapan cahaya sekeran dan roh rahmat, tersingkirlah kegelapan dosa dan malam tak beriman, dan hiduplah hati Yesus dalam hati umat manusia, dan hiduplah hati Yesus dalam hati umat manusia. Para suster novis yang telah memberikan yang terbaik pada sore hari ini. Sejarah bisa diragakan dan mesti dikenang dan disyukuri. Jadi kita tepuk tangan sekali lagi untuk para suster novis. Sangat luar biasa. Sudah diketahui bagi anak-anak asrama yang belum tahu tentang sejarah SSP ini. Dari masuk awal tadi langsung masak itu untuk para pastor SPD. Begitu juga dari kaos kaki yang robek juga, dari itu pekerjaan para suster pertama. Sangat luar biasa penantian selama 10 tahun. Dan terima kasih untuk suster-suster novis. Yang berikut, mari kita sambut para postulan.
Saya mengundang kita semua berdiri. Antara aku dan hidupku. Dalam alunan nada kehidupan, aku terkesima oleh rentetan ritme yang tak beraturan. Aku terdiam oleh siulan merdu yang membuka hati kembali. Kembali, ya kembali. Kembali pada dia yang memanggil. Kembali pada dia yang mengutus. Dan kembali pada dia sang penuhan cinta. Saat ini, di tempat ini, aku akan memulai merajut kisah hidupku. Kisah yang sama dengan warna yang berbeda. Warna yang berbeda bersama dia yang sama. Aku tahu, aku sadar bahwa jemari tak mampu untuk memainkan alunan musik hidup tanpa hadirmu. Hadirmu berarti hadirmu bermakna. Engkau hadir sebagai ibu dan sahabat bagiku. Engkau hadir dalam kesederhanaan, namun kaya akan cinta. Engkaulah bundaku, perawan yang tak berluka. Kita mendoakan ke-11 suster kita dan mendoakan misi SSPS sejagat. Silakan maju bangku pertama. Maria Haleluya, Tuhan sertamu selalu, terpuji di antara wanita, dan terpuji buat tubuhmu.
terpuji di antara wanita, menjadi Bunda Yesus Tuhan. Salam Maria penuh damai, Tuhan sertamu selalu, terpuji di antara wanita, dan terpuji buah tubuhku. Salam Maria penuh damai, Ratu surga dan dunia, terpilih di antara wanita, menjadi Bunda Yesus Tuhan. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Bunda pengantar damai. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Bunda penuh cinta. Salam Maria penuh damai, Tuhan sertamu selalu, terpuji di antara wanita, dan terpuji
Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Cuaca seperti ini, aneka rasa, aneka pikiran dalam satu misi, dan dari yang terkecil sampai yang tertua, Suster Bade SSPS hadir dalam acara sore ini. Yang pertama yang saya hormati, Ketua Sekretaris Misi Provinsi SSPS Flores Barat, Bapak Ketua PMK, wakil anggota yang saya hormati, Suster Seperti bersama para pembanis yang saya kasihi, Suster Margaretis, pemimpin komunitas Artisan Muslimania, dan anggota yang saya kasihi, pemimpin ofis yang mewakili Suster Ita dan para ofis yang terkasih, pemimpin postulan dan yang mewakili serta para postulan yang saya kasihi, Pater Andi SPD yang saya kasihi, dan Bruder Omni, Bruder Mindo yang terkasih, adik-adik dari setiap asrama yang dikelola oleh para suster SSPS yang terkasih, para orang tua dari anak-anak sekami dan anak-anak sekami yang tercinta, dan semua kita yang hadir di tempat ini yang saya kasihi. Awal dari setiap acara sampai dengan doa penutup mengajak kita kepada Allah itu sendiri, pemilik misi yang memanggil dan mengutus. Dan bertepatan dengan hari kongregasi ke-134 tahun pada tanggal 8 Desember yang akan kita rayakan nanti, dan juga bertepatan dengan ke-11 saudari kita SSPS perintis utama misi Kongo, dan hari ini mereka sudah berada di Kongo. Dan juga yang saya kasihi adik-adik aspiran kabupaten dan semua yang kecil-kecil ini yang terkasih. Bertepatan hari bersejarah, kita semua berkumpul. Anda kita sadar atau tidak, Roh Kudus yang menyatu dengan kita di tempat ini. Maka bagi semua saya mengucapkan limpah terima kasih untuk kehadiran kita pada sore ini dalam acara yang dikoordinir oleh Suster Herlin dan anggotanya. Dan pada tempat kedua saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Suster Herlin yang mengkoordinir semua acara ini untuk mensukseskan apa yang telah kita lihat dan saksikan bersama pada sore ini. Limpah terima kasih Suster Herlin dan adik-adik Suster Jimenez, novis, postulan, aspiran. Terima kasih banyak. Jadi
Jadi tidak ada kata lain, saya hanya mau ucapkan terima kasih supaya tidak hilang dari apa yang telah dibicarakan oleh Sekretaris Misi Provinsi Blora dalam kata sambutan yang sangat bermakna sangat tentang misi dan sejarahnya. Limpah terima kasih Saudara Irmina sudah membawa kami kepada suasana hati untuk melihat kembali panggilan dan misi dan juga tugas-tugas yang dipercayakan untuk melaksanakan dengan teguh setia untuk misi. Dan sore ini kita khusus mendoakan ke-11 para suster kita perintis misi di Kongo. Dan yang terakhir, dengan penuh rasa syukur dan gembira dan terima kasih kepada masing-masing kita, saya mengundang para suster untuk hadir ke depan. Kita nyanyikan bersama kita suster-suster ini, para suster, para novis, aspiran. Kita nyanyi bersama sebagai ucapan syukur. Ya. Terima kasih sekali lagi atas nama tim kami mengucapkan limpah terima kasih untuk kehadiran dari Lumen juga ada. Terima kasih untuk masing-masing. Terima kasih untuk Sister Irmina, terima kasih untuk semua, untuk semuanya. Terima kasih. Kami meminta Pater Andi untuk memberi kita berkat penutup. Kami mengundang Pater Andi, silakan berdiri, kita akan diberkati. Kita ingat ke-11 suster SSPS yang melaksanakan misi perintis di Kongo. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga para suster, ke-11 suster yang melaksanakan karya misi Allah di Kongo, para biarawan, biarawati, umat Allah di Kongo, dan kita semua, mereka semua yang kita ingat dalam kegiatan kita sore hari ini. Kegiatan kita setelah ini selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.